Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin menyampaikan materi skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pop-up untuk meningkatkan hasil belajar tematik tema 7 subtema 2 kelas 4 sekolah dasar. Di sini ada latar belakang masalah. Penyampaian materi dalam suatu tema dirasa kurang maksimal. Peserta didik sering tidak memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh pendidik. Penyebabnya adalah pendidik jarang menggunakan media pembelajaran dalam menyampaikan materi. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya pengetahuan peserta didik dalam penguasaan konsep materi yang disampaikan pada proses pembelajaran, dan yang kedua, peserta didik merasa kurang mendapatkan media ajar yang bervariatif digunakan oleh pendidik di sekolah dasar, dan yang ketiga, penggunaan media ajar berupa pop-up masih belum digunakan di sekolah dasar, dan yang keempat, media pembelajaran pop-up dirasa dapat menghilangkan kejenuhan peserta didik, dirasa akan merubah sistem belajar dengan cara menghafal. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana pengembangan media pop-up untuk pembelajaran tematik sekolah dasar kelas 4 pada tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Dan yang kedua, bagaimana efektivitas pengembangan media pop-up untuk pembelajaran tematik di sekolah dasar pada tema 7 indahnya keragaman di negeriku kelas 4. Dan yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap media ajar berupa media pop-up. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengembangan media pop-up untuk pembelajaran tematik sekolah dasar kelas 4 pada materi tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas pengembangan media pop-up untuk pembelajaran tematik di sekolah dasar pada tema 7 indahnya keragaman di negeriku kelas 4. Dan yang ketiga, untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media ajar pop-up. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama ada secara teoritis, dan yang kedua manfaat secara praktis itu ada untuk peserta didik, sekolah, bagi peneliti lain, dan bagi peneliti sendiri. Selanjutnya di sini ada pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Macam-macam hasil belajar menurut Susanto 2013 halaman 6-7. Yang pertama ada pemahaman konsep, yang kedua ada keterampilan proses, dan yang ketiga ada sikap. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Wasliman 2007 halaman 158, yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Selanjutnya di sini ada indikator hasil belajar. Indikator dari proses belajar mengajar itu dianggap berhasil apabila yang pertama daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan mencapai prestasi yang tinggi, dan yang kedua perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai oleh anak didik baik secara individual maupun secara kelompok. Selanjutnya di sini ada penilaian hasil belajar. Yang pertama ada tes, yang kedua pengukuran, dan yang ketiga ada evaluasi. Selanjutnya di sini ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri itu media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dalam berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan. Yang kedua ada fungsi media pembelajaran menurut Hamdani 2011 halaman
246, dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber pendidik menuju penerima peserta didik. Secara umum, media pembelajaran memiliki berbagai fungsi. Selanjutnya di sini ada manfaat pembelajaran. Manfaat media pembelajaran itu ada 4. Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran bisa lebih menarik. Dan yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dan yang keempat, lama waktu pembelajaran dapat dipersingkat. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Sadiman 2011 halaman 28 sampai 81. Yang pertama ada media grafis, yang kedua ada media audio, yang ketiga ada media proyeksi diam. Selanjutnya di sini ada hakikat media pop-up. Pengertian media pop-up itu sendiri sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki 3 unsur dimensi yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Selanjutnya ada manfaat media pop-up. Yang pertama, mengembangkan kreativitas anak, dan yang kedua, merangsang imajinasi anak, dan yang ketiga, menambah pengetahuan. Selanjutnya di sini ada kelebihan media pop-up. Yang pertama, memberi visualisasi cerita yang lebih menarik. Dan yang kedua, tampilan visual yang lebih berdimensi membuat cerita semakin terasa nyata. Ditambah lagi dengan kejutan yang diberikan dalam setiap halamannya. Kekurangan dari media pop-up itu sendiri, pengerjaannya cenderung lebih lama karena menuntut ketelitian yang ekstra. Dan yang kedua, harganya relatif mahal. Selanjutnya di sini ada hipotesis. Hipotesis itu sendiri terdapat perbedaan hasil belajar tematik yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, atau hasil belajar tematik menggunakan media pop-up lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan media konvensional. Selanjutnya di sini ada model penelitian atau metode penelitian. Metode yang saya gunakan adalah metode R&D. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Karangendah yang berjumlah 74 peserta didik. Peneliti mengambil sampel 50 peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Karangendah untuk dijadikan subjek penelitian yang terbagi dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya di sini ada risk and information. Yang kedua ada planning. Yang ketiga ada development preliminary of product. Dan yang keempat ada preliminary file testing. Dan yang kelima ada operation product revision. Dan yang keenam ada dissemination and information. Teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga tes. Di sini selanjutnya ada definisi konseptual dan operasional. Media pop-up adalah media yang memiliki tampilan gambar yang indah, dapat ditegakkan sehingga diharapkan mampu menarik minat belajar peserta didik dalam materi pembelajaran. Yang selanjutnya hasil belajar adalah pengukuran perbandingan kemampuan peserta didik berdasarkan peningkatan hasil belajar sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya di sini ada instrumen penelitian hasil belajar. Instrumen penelitian yang akan digunakan meliputi tes hasil belajar berbentuk soal pilihan ganda yang berjumlah 20 soal dengan 4 pilihan alternatif, yaitu A, B, C, dan D, dan 2 soal esai.
Di sini ada uji validitas yang saya gunakan menggunakan rumus product moment. Yang selanjutnya di sini saya menggunakan rumus reliabilitas instrumen. Saya menggunakan rumus alfa. Dan selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama menggunakan uji asumsi. Uji asumsi sendiri terdiri dari uji normalitas data dan uji homogenitas varians. Yang kedua ada uji hipotesis menggunakan pengujian hipotesis. Hasil penelitian dan pembahasan di sini aspek efektivitas media pembelajaran pop-up. Yang pertama, rata-rata hasil belajar di kelas eksperimen dengan menggunakan media pop-up yaitu 71,76, sedangkan di kelas eksperimen yang menggunakan media konvensional 57,52, yang berarti dapat disimpulkan bahwa media pop-up berpengaruh terhadap hasil belajar tematik peserta didik dan dapat dikatakan efektif. Selanjutnya di sini ada aspek respon peserta didik. Kemenarikan pada penelitian ini diperoleh dari angket yang diberikan kepada peserta didik sebagai penggunaan media. Aspek yang dinilai adalah kemenarikan media pop-up untuk kemudahan penggunaan dalam pemahaman materi. Kesimpulannya yaitu hasil analisis data dan uji hipotesis yang telah saya uraikan pada bab 4 dan pembahasan dengan hasil t-test yaitu 4,34 dengan t-table 2,00, maka dapat diambil kesimpulan terdapat perbedaan hasil belajar tematik yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, atau rata-rata hasil belajar tematik menggunakan media pop-up lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan media konvensional. Yang kedua, respon peserta didik terhadap media pembelajaran pop-up ini yang dilakukan dengan uji coba lapangan memperoleh persentase rata-rata 100% dengan jawaban yang menarik. Hal ini menunjukkan bahwa media pop-up itu sendiri mendapatkan respon baik dari peserta didik dan tenaga pendidik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.